banyak tafakur. Lihat saja nanti potret ya, apakah wajah ini wajah bakalan jadi ahli sorga atau wajah bakalan jadi ahli neraka. Dilihat wajah kita. Ini mata bisa melihat Allah tidak di sorga, atau mata ini meleleh di dalam neraka. Lihat mulut, apakah mulut ini bisa minum di telaga Rasul, atau mulut ini yang memakan buah jagung. Terus lihat wajah sendiri, ini wajah akan bercahaya atau hitam legam atau mendidih otaknya. Kalau lihat itu juga rasanya belum tentu akan selamat. Penting sekali di dalam hidup ini kita menyadari akhir hidup kita seperti apa. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Orang yang husnul khotimah, yang berakhir baik, bukan orang yang tidak punya salah dan kekurangan, tapi orang yang berusaha keras untuk menyadari kekurangan dirinya, kesalahan dirinya, dan sekuat tenaga memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji juga, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Orang yang bertobat dan mensucikan diri. Seorang ulama mengatakan, tidak akan keluar saripati keulamaan seseorang sebelum mengalami ilmu kelapa. Nggak ada cerita kelapa keluar saripatinya di atas. Satu, bekal dijatuhkan dari ketinggian. Tidak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Udah jatuh, bukannya dibelai, tapi dijambak sampai gunung. Ya kan? Kelapa cabutnya dijambak. Udah gundul, bukan dikecung, digetok. Tidak ada cerita mukul kelapa senyum. Udah belah, dicungkil dari batoknya. Udah dicungkil, disisir sampai mulus. Udah mulus, diparut. Saya nanya, berapa lama saya akan begini? Kata guru saya, sampai AA mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Sampai benar-benar enggak ada sandaran apapun di hati selain Allah. Sepanjang ada sandaran, akan dijadi ujian lagi. Kenapa ada kemelekatan? Karena kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun. Sambil duduk, siapa tahu mata kita bisa melihat ada sampah di tempat sujud. Siapa tahu sampah yang kita pungut itulah yang membuat Allah suka kepada kita. Karena amalan yang disukai Allah yang kita anggap remeh, tidak merasa hebat, tidak merasa bangga dengan amalan kita, itulah amal yang Allah sukai. Ikhlas semuanya. Justru ketika kita bisa merasa beramal besar, beramal hebat, saya orang penting, saya orang berjasa, tanpa saya tidak akan terjadi. Ketika kita merasa kita adalah orang ujub, padahal tidak mungkin kita bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan hakikatnya adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus jadi orang-orang yang rendah hati, yang selalu rindu mendapat masukan, saran, koreksi. Karena kita ini orang yang ditutupi aib dosa oleh Allah. Kalau Allah membeberkan siapa diri kita, sudah tidak ada harga lagi. Dan jangan meremehkan apapun yang Allah titipkan kepada orang lain. Setiap orang punya kebaikan dan kekurangan. Nah, kebaikannya, potensinya harus kita akui dan kita hormati. Semakin kita merendahkan orang lain, semakin nampak kerendahan diri kita. Semakin kita senang, menghormati, memuliakan orang lain, semakin nampak kemuliaan kita. Kita tidak akan terhormat dengan kesombongan, justru kita akan terhormat dengan kerendahan hati, yaitu senang menghormati orang lain. Udahlah, urusan kita banyak. Kita tuh di dunia cuman sebentar.
belum tentu panjang umur. Mau ngapain segala dipikirin? Orang yang apes tuh suka mikirin yang nggak perlu dipikirin, ngobrol yang tidak perlu diobrolkan, ngurus yang bukan urusannya. Orang ngobrolin kejelekan orang lain, mending nggak dengar. Mendengar tidak sengaja saja sudah cukup itu untuk membuat kita suudon kepada seseorang. Tidak sengaja. Bagaimana orang yang kerjanya tukang nyari kejelekan orang lain? Kebayang itu. Makanya aman kalau telinga ini tidak dengar kejelekan orang lain. Gimana kalau dia ngejelekin kita? Enggak usah didengar. Orang menjelek-jelekan kita kan bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menjaga hati kita supaya tidak suudon, tidak tajasus, tidak bergibah. Lempeng aja.